Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020. Seperti biasa, saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urutan masih sama seperti biasa. Dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di hadapan kamu sudah ada dua deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020, buat kamu yang punya zodiak Capricorn di sini memang tidak ada sebuah permasalahan yang cukup serius di hari Minggu, tetapi di sini kalau bisa dilihat dari kedua kartu, artinya di sini adalah sebuah keseimbangan. Artinya apa? Artinya di sini daripada sisi keuangan kamu, walaupun memang dikatakan cukup stabil, walaupun memang dikatakan cukup lancar, tetapi di hari Minggu ini harus ada sebuah keseimbangan. Artinya memang secara pengeluaran kalau bisa kamu minimalkan atau setidaknya bisa kamu kendalikan. Nah, memang di awal bulan September tahun 2020 ini akan ada beberapa kebutuhan-kebutuhan dan tanggung jawab daripada sisi keuangan kamu. Tetapi di sini setidaknya sampai dengan hari ini, tanggal 6 September tahun 2020, tepatnya di hari Minggu, kamu masih bisa menyeimbangkan atau mengendalikan daripada kondisi keuangan kamu. Kemudian kalau ihwal soal pekerjaan mungkin ada beberapa yang di hari Minggu ini adalah hari libur dan ada juga beberapa Capricorn yang hari Minggu ini tetap bekerja. Nah, di sini kalau bisa saya katakan secara keseluruhan, memang di hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020 daripada kondisi pekerjaan sangat kondusif sekali, artinya memang tidak ada suatu hambatan yang serius. Sekalipun itu ada hambatan, kamu pasti bisa menyelesaikannya. Karena apa? Karena kamu menyadari kamu punya tanggung jawab dan apapun hambatan yang ada di tempat kerja kamu, mau tidak mau harus kamu libas, harus kamu hadapi. Karena apa? Karena kamu punya tanggung jawab. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, memang di sini sedang berusaha mencari titik temu daripada permasalahan yang sedang kamu hadapi dengan pasangan. Walaupun memang jalan untuk menemui titik temu tersebut agak sedikit berliku-liku, tetapi di sini saya katakan buat kamu yang punya zodiak Capricorn, nantinya akan kembali kepada diri kamu sendiri. Kamu mau segera menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam hubungan asmara kamu, atau kamu malah akan membiarkan dan akan mengabaikan apa yang selama ini terjadi di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Semua akan kembali kepada diri kamu sendiri. Oke, pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini buat kamu yang punya zodiak Aquarius ada kartu Knight of Swords dan kemudian di sini ada kartu Six of Cups. Oke, kita bahas daripada sisi pekerjaan dan daripada sisi usaha terlebih dahulu. Di sini sepertinya memang ada suatu pikiran yang sangat mengganggu sekali daripada sisi pekerjaan dan sisi usaha kamu. Artinya apa? Artinya kamu di dalam bekerja, di dalam usaha, di sini sepertinya memang kamu tidak bisa lepas, tidak bisa merasakan sebuah kenyamanan. Dan di sini kamu harus menyingkirkan terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya yang membuat kamu itu tidak bisa lepas secara keseluruhan daripada lingkungan pekerjaan kamu atau usaha yang saat ini sedang kamu jalankan. Nah, di sini kalau bisa saya katakan memang hambatan yang ada di dalam pikiran kamu itu seharusnya kamu singkirkan. Jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir. Karena apa? Karena yang kamu khawatirkan itu belum tentu terjadi. Dan maka dari itu usahakan kamu harus tetap semangat di dalam bekerja, tetap semangat di dalam berusaha, apapun konsekuensinya nanti. Setidaknya kamu sudah melakukan yang terbaik. Dan yang paling penting adalah kamu bisa menyingkirkan rasa kecemasan, rasa kekhawatiran yang ada di pikiran kamu. Sebenarnya apa sih yang menghambat kamu di dalam bekerja? Yaitu kecemasan kamu dan pikiran kamu dan kekhawatiran yang ada di dalam otak kamu. Itu harus bisa kamu singkirkan. Jangan sampai karena ada ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran yang terlalu berlebihan justru malah akan menghambat langkah kamu di dalam bekerja maupun di dalam wirausaha kamu. Kemudian kalau untuk masalah keuangan,
memang di sini di awal bulan September agak sedikit ngeredet gitu ya. Artinya memang kenapa saya katakan agak sedikit ngeredet, karena memang kamu sudah berusaha keras untuk memanajemen keuangan dengan baik. Tetapi siapa sangka ternyata ada kebutuhan atau pengeluaran yang tidak terduga. Nah, ini kan sebenarnya di luar daripada rencana kamu. Tetapi di sini mau tidak mau pengeluaran itu harus dilakukan. Nah, di sini kamu harus bekerja keras lagi untuk meningkatkan daripada sisi penghasilan kamu. Dan semoga saja di bulan September tahun 2020 ini daripada sisi penghasilan kamu bisa meningkat dibandingkan bulan Agustus tahun 2020 yang lalu. Kemudian bicara soal masalah hubungan asmara. Soal hubungan asmara sih memang bisa dikatakan tidak terlalu ada persoalan yang serius, walaupun memang tekanan demi tekanan masih kamu rasakan, sehingga di sini kamu ingin kembali seperti masa kecil dulu yang dimana hidup tanpa sebuah tekanan yang cukup berat. Tetapi di sini tidak bisa. Karena apa? Karena kehidupan itu jalannya maju ke depan, dan oleh karena itu setiap tekanan harus bisa kamu hadapi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Minggu ini, di sini ada kartu The Hero Friend dan kemudian di sini ada kartu The Emperor. Artinya di sini seperti yang saya katakan kemarin, di bulan September tahun 2020 ini akan ada masalah-masalah yang bisa terselesaikan. Akan ada masalah yang akan terselesaikan di bulan September tahun 2020 ini. Nah, pondasinya juga bisa terbangun di hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020 ini. Di sini ada kartu The Hero Friend yang artinya apa? Artinya walaupun ini hari libur, bisa dikatakan sebagian besar orang libur di hari ini, tetapi di sini kamu tidak bisa libur untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini walaupun hari libur, di sini kamu masih tetap mencari kunci atau solusi daripada permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Apakah ini tidak akan menjadi beban pikiran? Menjadi beban pikiran itu jelas dan jelas. Tetapi di sini mau tidak mau kamu harus terus berusaha keras untuk mencari kunci daripada permasalahan yang kamu hadapi. Karena apa? Di sini sepertinya kamu sudah mulai menanamkan di dalam diri kamu masalah ini harus segera diselesaikan. Untuk apa? Untuk menuju kenyamanan di akhir tahun 2020. Artinya apa? Nanti ketika memasuki tahun 2021, kamu sudah tidak ingin lagi bergelut dengan masalah-masalah yang di tahun 2020 ini cukup pelik dan cukup teruk untuk kamu hadapi. Sehingga memang di bulan September tahun 2020 ini sepertinya kamu akan penghabisan untuk segera menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Memang tidak mudah, tetapi di sini dengan kemampuan kamu, saya yakin kamu pasti bisa untuk menyelesaikan permasalahan demi permasalahan yang kamu hadapi selama ini di tahun 2020. Kemudian masalah hubungan asmara dengan pasangan. Kalau bicara soal masalah hubungan asmara, sebenarnya bisa dikatakan kamu dalam kondisi yang bingung juga. Artinya apa? Artinya kamu sudah berusaha keras untuk memahami, untuk mengalah dan sebagainya. Akan tetapi memang daripada sisi pasangan kamu selalu saja ada hal-hal yang tidak mengenakkan hati kamu. Nah, di sini mau sampai kapan tingkat kesabaran kamu? Karena apa? Sesabar-sabarnya manusia itu pasti ada batasnya. Kalau ada yang mengatakan manusia itu mempunyai rasa sabar yang tidak berbatas, yaitu sangat mustahil sekali. Memang ada beberapa manusia yang punya kesabaran tingkat dewa, tetapi di sini ketika kita melihat kita adalah manusia biasa, tentunya kesabaran kita itu ada batasnya. Nah, di sini mau sampai kapan kamu bersabar dengan tingkah pasangan kamu, itu nanti akan kembali kepada diri kamu sendiri. Dan yang terakhir untuk masalah pekerjaan, untuk masalah usaha, di sini bisa dikatakan di hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020 ini bisa dikatakan hampir sama dengan hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2020 kemarin. Oke, semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020, di sini ada kartu Ace of Swords dan kemudian di sini ada kartu Knight of Cups. Di sini artinya apa? Yang di sini artinya memang di hari Minggu walaupun sebagian besar Aries ada dalam kondisi yang libur atau menikmati weekend dan sebagainya, tetapi di sini kamu harus tetap bekerja keras. Tetap bekerja keras mengejar apa yang menjadi impian kamu, dan yang paling penting adalah
Kamu harus percaya kepada proses yang saat ini sedang kamu jalani. Artinya apa? Ketika kamu bisa percaya kepada proses, percaya kalau kamu akan sampai kepada tujuan kamu di akhir tahun 2020, pasti akan ada sebuah keberhasilan yang akan kamu dapatkan di bulan September tahun 2020 ini. Memang ada beberapa hambatan, memang ada beberapa hal yang menghalangi diri kamu untuk melangkah. Tetapi di sini karena kamu pakai kuda, setidaknya kuda kamu bisa melewati obstacle atau rintangan yang ada di depan kamu, termasuk rintangan-rintangan yang ada di dalam pekerjaan kamu. Tentu pekerjaan kamu itu eskalasinya berbeda-beda. Karena apa? Tidak semua orang kerjaannya sama. Tetapi di sini walaupun kamu punya perbedaan bekerja dengan orang-orang banyak, tetapi tetap syukuri dengan pekerjaan kamu sekarang. Setidaknya, walaupun pekerjaan kamu ini tidak menjadikan kamu kaya, tetapi setidaknya daripada tempat kerja kamu sekarang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kamu di dalam kehidupan kamu. Kemudian bicara soal sisi hubungan asmara. Sisi hubungan asmara di sini kalau bisa saya katakan ada kartu Ace of Swords yang artinya apa? Kamu juga harus punya ketegasan. Kamu juga harus punya pendirian yang kuat. Artinya apa? Minta saran dengan pasangan itu boleh, tetapi jangan sampai pasangan kamu itu punya kuasa penuh atas kendali terhadap diri kamu sendiri. Artinya apa? Kamu juga harus menjadi diri kamu sendiri. Jangan mau dikendalikan oleh pasangan sekalipun. Karena apa? Kalau hidup sudah dikendalikan oleh seseorang, maka hidup kamu juga akan tidak berguna. Artinya apa? Artinya kamu harus punya pendirian terhadap diri kamu sendiri. Kemudian juga untuk masalah hubungan asmara, hindari masalah-masalah kecil yang tidak terlalu penting, yang tidak terlalu berguna. Karena apa? Daripada masalah-masalah kecil yang ada di dalam kehidupan asmara kamu, kalau tidak segera kamu singkirkan, nantinya malah akan menjadi suatu hambatan yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan ini yang harus bisa kamu hilangkan. Jangan sampai masalah-masalah kecil yang ada di dalam kehidupan kamu malah merusak keharmonisasian yang ada di dalam hubungan asmara kamu. Oke, semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Minggu 6 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Nine of Swords dan kemudian di sini ada kartu Eight of Cup. Oke, di memasuki fase minggu kedua nanti sepertinya harus berhati-hati kamu yang punya zodiak Taurus. Karena apa? Karena di sini memang daripada kondisi keuangan sepertinya akan ada sebuah pengeluaran yang besar. Nah, ketika ada sebuah pengeluaran yang besar, mau tidak mau kamu harus punya skala prioritas terhadap kebutuhan dan tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kamu. Misalnya kamu punya kewajiban dan sebagainya. Itu kamu harus prioritaskan terlebih dahulu, mana yang akan kamu penuhi terlebih dahulu. Kalau ada sesuatu yang bisa ditunda, yaitu tunda dulu terlebih dahulu. Tapi jika ada sesuatu yang urgent, maka itu yang harus segera dipenuhi, terutama daripada sisi finansial. Memang di sini kalau bisa saya katakan daripada kondisi keuangan bisa dikatakan cukup stabil, walaupun memang jumlahnya tidak sebanyak di beberapa bulan yang lalu, tetapi memang bisa dikatakan cukup stabil. Nah, di sini kemampuan kamu di dalam manajemen keuangan ini juga harus bisa diperhatikan. Jadi jangan sampai kondisi keuangan kamu ini lost doll gitu loh. Kalau kondisi keuangan kamu lost doll, ya maka nanti kamu akan dipusingkan dengan kondisi finansial kamu. Dan ini yang harus bisa kamu jadikan suatu kehati-hatian. Kemudian bicara soal pekerjaan. Sebenarnya di hari Minggu ini cukup bisa dikatakan santai, cukup bisa dikatakan pekerjaan kamu tidak terlalu memberatkan kamu. Tetapi apa yang memberatkan kamu? Yaitu tadi tanggung jawab daripada sisi finansial kamu. Kalau dari sisi pekerjaan sih bisa dikatakan tidak ada hambatan. Tetapi yang menjadi hambatan adalah ketika ada kebutuhan, ada tanggung jawab yang kaitannya dengan kondisi finansial tadi. Dan ini yang masih harus dijadikan suatu preferensi utama yang harus bisa kamu selesaikan. Kemudian terakhir, bicara soal hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Di hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020 ini bisa dikatakan daripada sisi hubungan asmara kamu dengan pasangan tentunya akan ada beberapa hal yang harus kamu hindari. Yang pertama adalah kamu harus bisa mengerti kondisi pasangan kamu dan pasangan kamu juga harus bisa mengerti kondisi kamu. Intinya harus bisa saling mengerti satu sama lain. Karena apa? Kamu menyadari kamu punya
porsi masalahmu sendiri dan pasangan kamu juga mempunyai porsi masalahnya sendiri. Nah, di sini antara diri kamu dengan pasangan kamu harus bisa sama-sama mengerti. Kamu punya masalahmu sendiri, pasangan kamu punya masalahnya sendiri. Jadi harus bisa sama-sama saling memahami, dan ini yang harus bisa kamu tanamkan di dalam diri kamu untuk bisa saling memahami satu sama lain. Oke, pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Five of Swords dan kemudian di sini ada kartu Nine of Cups. Oke, setelah ada sebuah kehancuran, setelah ada sebuah kegagalan, tentunya kamu harus bisa bangkit lagi daripada apa yang menyebabkan kamu menemui sebuah kegagalan. Memang ketika ada sebuah kegagalan, di situ tentunya ada sebuah kekecewaan. Ketika ada sebuah kegagalan, tentu di situ ada sebuah kesedihan. Tetapi mau sampai kapan kamu berlarut-larut terhadap rasa kecewa dan terhadap kesedihan yang kamu alami? Sedih boleh, kecewa boleh, itu manusiawi. Selama kita masih berwujud manusia, ya sampai kapanpun kita akan berwujud manusia. Ketika kita berwujud manusia, pasti kita akan menemui kesedihan, akan menemui sebuah kekecewaan. Kecewa boleh, sedih boleh, tetapi jangan sampai kita berlarut-larut di dalamnya. Mau tidak mau, masa depan kita itu masih panjang. Masa depan kamu seorang Gemini itu masih panjang. Jadi kamu jangan terjebak di dalam sebuah kekecewaan yang mengakibatkan sebuah kesedihan. Kamu di sini harus bisa bangkit lagi dengan apa yang kamu miliki. Itu yang harus kamu lakukan sekarang. Kemudian yang kedua, ketika ada sebuah kegagalan yang kamu alami, tentunya yang harus kamu lakukan pertama adalah merecovery diri kamu. Bangkit ya bangkit, tetapi caranya untuk menuju kepada kebangkitan itu harus didasari dengan merecovery diri kamu, healing diri kamu. Ada sebuah ketenangan di dalam pikiran, ketenangan di dalam perasaan. Ketika itu sudah kamu dapatkan, baru di sini ada kartu Nine of Cups. Kamu menyusun langkah kamu selanjutnya seperti apa untuk bulan September tahun 2020 ini. Dan di sini kalau bisa saya katakan, kamu itu ketika menyusun rencana itu harus ada sebuah pertimbangan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai hal yang terjadi di bulan Agustus tahun 2020 kemarin itu terjadi lagi di bulan September tahun 2020 ini. Maka dari itu usahakan untuk lebih berhati-hati di dalam menyusun perencanaan di bulan September tahun 2020 ini. Dan di hari Minggu ini untuk masalah keuangan bisa dikatakan cukup stabil ya, walaupun memang ada sedikit pergejolakan. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, untuk masalah hubungan asmara sih bisa dikatakan 80% Gemini dalam kondisi yang adem ayem dengan pasangan. Tetapi memang sisanya 20% masih ada sebuah kesalahpahaman dan ada gelombang konflik yang sepertinya berseri atau berjilid-jilid. Gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga yang memang masih belum terselesaikan sampai dengan detik ini di hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020. Kalau yang harmonis ya seperti yang saya sampaikan tadi, hubungannya adem ayem dengan pasangan. Karena ini general, jadi tidak bisa spesifik menuju kepada satu individu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini. Dan selanjutnya setelah zodiak Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu The Death dan kemudian di sini ada kartu The Hanged Man. Setelah kemarin di bulan Agustus sampai tanggal 5 September tahun 2020 pembacaannya positif, kali ini di hari Minggu harus berhati-hati. Buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020 ini kamu harus bisa berhati-hati. Di sini memang kamu yang punya zodiak Cancer, kamu tidak memerlukan orang lain untuk menyemangati kamu. Karena apa? Kamu itu seekor kepiting yang bisa menyemangati diri kamu sendiri. Kalau bisa jadikan suatu gambaran, ketika Mr. Krabs dengan Krusty Krab-nya, dia tidak membutuhkan orang lain untuk terus berusaha membangun bisnis di Krusty Krab. Nah, itu juga seperti diri kamu. Kamu tidak memerlukan orang lain untuk menyemangati diri kamu. Walaupun terkadang kamu sering merasakan rasa sepi, sering merasakan rasa sedih, tetapi memang tidak ada orang lain yang bisa ngerti kamu kecuali diri kamu sendiri. Nah, di sini terkadang karena kamu sering seperti itu, kamu akan jauh lebih menuntut lebih kepada diri kamu sendiri. Dan di sini ketika kamu menuntut lebih terhadap diri kamu sendiri, kamu harus memperhatikan apa yang menjadi kemampuan kamu. Menuntut terhadap diri sendiri itu boleh.
mempush diri sendiri untuk bisa melampaui kemampuan itu boleh, tetapi pastikan harus sesuai dengan kemampuan kamu. Jangan sampai kamu menuntut tapi melebihi kemampuan kamu, nanti malah akan menjadi tekanan tersendiri. Dan ketika menjadi tekanan, kamu malah akan dipusingkan dengan rencana kamu sendiri. Kemudian yang kedua, jangan pernah takut kehilangan teman. Karena apa? Terkadang teman itu baik di depan, busuk di belakang. Maka di sini kamu harus bisa lebih selektif lagi di dalam memilih lingkungan pertemanan. Karena tidak semua orang itu bisa menunjukkan kebaikannya terhadap kamu. Nah, di sini kamu harus bisa lebih selektif terhadap pertemanan kamu. Kemudian yang ketiga, daripada sisi keuangan. Walaupun sisi keuangan kamu sampai dengan hari Minggu ini bisa dikatakan aman, tetapi kalau kamu tidak waspada, tentunya kondisi keuangan kamu juga nantinya akan bermasalah. Dan oleh karena itu kamu harus berhati-hati terkait dengan penggunaan uang. Untuk masalah asmara sebenarnya masih flat, masih sama seperti dengan hari Jumat dan hari Sabtu di bulan September tahun 2020 ini. Sehingga untuk masalah hubungan asmara di sini bisa dikatakan tidak ada sebuah persoalan ataupun permasalahan yang cukup serius, tetapi tetap harus dijaga komunikasi, dijaga kepercayaan, dijaga komitmen, jaga kesetiaan, dan jangan saling menyalahkan satu sama lain ketika hubungan asmara kamu ada sebuah permasalahan. Ada masalah dihadapi bersama-sama karena hubungan asmara itu antara berdua, bukan salah satu pihak saja. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Ten of Wands dan kemudian di sini ada kartu Pack of Pentacles. Artinya apa? Artinya di sini memang berkaitan erat dengan pekerjaan dan berkaitan erat dengan kondisi keuangan. Di hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020 tentunya walaupun ini hari libur buat sebagian besar zodiak Leo, tetapi di sini kamu tidak bisa terlepas daripada sebuah tanggung jawab. Artinya apa? Artinya di sini walaupun ini hari libur tetapi tanggung jawab kamu itu terus berjalan. Sama halnya dengan kondisi keuangan kamu. Walaupun ini hari libur, bagaimana caranya di hari libur ini ketika kondisi keuangan juga libur, kamu harus bisa memanajemen kondisi keuangan kamu. Nah, kita fokuskan ke pekerjaan terlebih dahulu. Untuk masalah pekerjaan yang akan kamu hadapi di minggu kedua bulan September tahun 2020, di sini bisa saya katakan akan ada suatu eskalasi tanggung jawab yang lebih berat. Tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan minggu pertama di bulan September tahun 2020. Nah, ketika ada sebuah tanggung jawab yang cukup berat di minggu kedua, tentunya di sini kamu harus mempersiapkan diri kamu, mempersiapkan fisik, mempersiapkan pikiran, mempersiapkan mental dan sebagainya. Karena apa? Karena di sini memasuki minggu kedua nanti, sepertinya beban di pekerjaan kamu ini akan semakin berat dan ini yang harus bisa kamu antisipasi. Kemudian yang kedua, untuk masalah keuangan. Untuk masalah keuangan di sini memang sepertinya tidak ada suatu permasalahan, tetapi ketika kondisi keuangan kamu mandek di hari libur, terutama di hari Minggu ini, tentunya kamu harus bisa lebih bijaksana lagi. Bijaksana lagi di dalam menentukan pengeluaran, bijaksana di dalam mengendalikan kondisi keuangan. Kenapa saya katakan bijaksana? Karena kamu ada di sana. Kalau kamu ada di sini itu namanya bijaksini. Maka dari itu kamu harus lebih teratur lagi di dalam menggunakan keuangan kamu. Kemudian yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara di hari Minggu ini sepertinya untuk zodiak Leo kamu bisa meminimalkan ego kamu. Artinya apa? Memang ada beberapa hal yang membuat kamu emosi daripada sisi hubungan asmara kamu. Tetapi di sini hal yang baik yang ada di dalam hubungan asmara kamu adalah kamu bisa meminimalkan emosi kamu, sehingga ketika hubungan asmara kamu ini ada masalah antara diri kamu dengan pasangan kamu, itu bisa saling dimengerti satu sama lain sehingga tidak terlalu menciptakan gelombang permasalahan yang baru yang muncul di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Dan hal ini sangat baik sekali buat kamu yang punya zodiak Leo, terutama daripada sisi hubungan asmara kamu. Oke? Pokoknya tetap semangat dan yakin, sukses buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020 ini. Kemudian setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Four of Cup dan kemudian di sini ada kartu Eight of Wands. Di sini artinya apa? Buat kamu yang punya zodiak Virgo, yang pertama yang harus kamu pahami di dalam kehidupan kamu, terutama di hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020 ini, buat kamu yang punya zodiak Virgo, kamu ketika ada masalah di dalam lingkungan pekerjaan kamu,
ada masalah di dalam hubungan asmara kamu dan ada masalah di dalam kondisi keuangan kamu, yang harus kamu lakukan pertama adalah mensederhanakan. Seperti matematika, 4 kemudian 2, 2, 2, 0. Artinya apa? Artinya harus bisa kamu sederhanakan. Memang masalahnya itu kompleks ya. Karena masalah ini kompleks, maka perlu kamu sederhanakan. Itu yang pertama, kamu harus berusaha keras untuk selalu mensederhanakan masalah yang kamu hadapi. Jangan menambah rumit masalah. Masalah kamu itu sudah rumit, maka itu jangan kamu tambah kerumitan di dalam masalah yang ada di dalam kehidupan kamu. Nah, di sini ketika masalah itu ada di dalam kehidupan kamu, ini apa? Harus kamu selesaikan satu persatu terlebih dahulu. Apa yang menjadi prioritas utama kamu yang harus kamu selesaikan? Ketika kamu menyadari ini masalah pekerjaan, oke, masalah pekerjaan kamu selesaikan terlebih dahulu. Ketika masalah pekerjaan sudah selesai, baru masalah yang kedua, masalah keuangan. Masalah keuangan adalah kenapa kok masalah keuangan masih menjadi masalah utama? Karena memang untuk masalah keuangan, ruminasi di dalam masalah keuangan ini masih terus berlanjut. Karena apa? Kamu ada kebutuhan, kamu ada tanggung jawab, kamu ada pengeluaran, dan di sini secara pemasukan itu tidak bisa mengcover semuanya. Dan ini yang masih membuat kerumitan kamu di dalam kondisi keuangan. Kemudian yang ketiga, untuk masalah hubungan asmara kamu dengan pasangan. Di sini memang pikiran kamu terfokus kepada dua hal, pekerjaan dan keuangan. Nah, dua hal ini saja sudah memenuhi pikiran kamu. Dua hal ini saja sudah memenuhi otak kamu. Pikiran kamu terfokus kepada pekerjaan, kepada keuangan. Nah, pekerjaan dan keuangan ini menyebabkan pikiran kamu ini sudah penuh. Sehingga ketika hubungan asmara kamu ini ada masalah, tentunya di sini kamu membutuhkan space. Membutuhkan ruang untuk berpikir bagaimana caranya hubungan asmara ini bisa dalam kondisi yang harmonis di tengah kegaduhan pekerjaan, kegaduhan di dalam kondisi finansial kamu. Nah, di sini memang agak sedikit sulit, tetapi di sini sulit bukan berarti kamu nggak bisa. Sulit, tetapi di sini kamu pasti bisa kok untuk membuat hubungan asmara kamu harmonis. Tinggal bagaimana cara kamu untuk menyetel hubungan asmara kamu supaya bisa dalam kondisi yang harmonis. Tetapi memang ketika kamu mencampur adukkan ketiga masalah ini menjadi satu, tentunya ya malah akan menambah rumit. Maka dari itu tadi saya di awal mengatakan buat kamu yang punya zodiak Virgo, terutama di hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020 ini, kamu harus bisa mensederhanakan permasalahan kamu. Jadi jangan dibuat panjang, jangan dibuat rumit, tetap selalu berpikir positif dan selesaikan dulu satu persatu. Karena apa? Kemampuan kamu terbatas, maka dari itu harus diselesaikan dulu satu persatu. Kalau kamu mau menyelesaikan semua, apakah mungkin? Itu mungkin saja, tetapi kamu juga harus melihat batas-batasan kemampuan yang ada di dalam diri kamu, kemampuan yang kamu miliki. Kamu itu bisa nggak untuk menyelesaikan semuanya? Kalau nggak bisa diselesaikan semuanya, maka harus diselesaikan dulu satu persatu sampai tuntas. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo untuk hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu The Emperor dan kemudian di sini ada kartu Page of Cup. Di sini kamu harus berdiri tegak seperti batu karang. Walaupun dia terus diterpa oleh ombak, dia tetap berdiri dengan kokoh. Nah, di sini kamu juga harus seperti itu. Walaupun kamu diterpa oleh berbagai permasalahan, walaupun kamu diterpa oleh berbagai persoalan yang sampai dengan saat ini masih belum bisa terselesaikan, tetapi di sini yang pertama yang harus kamu miliki adalah kamu harus punya hati yang kuat. Memang terkadang hati kamu beberapa kali rapuh, beberapa kali ingin menangis, ya wajarlah, yang namanya manusia, baik laki-laki atau perempuan, pasti ada titik di mana dia pasti akan mengeluarkan air mata. Dan ini tentunya wajar sekali. Karena apa? Karena kamu masih berwujud sebagai manusia. Dan tentunya kamu juga harus punya sebuah kemampuan untuk bisa bertahan di tengah situasi yang seperti ini. Bertahan di tengah masalah tentunya ini tidak diinginkan oleh siapapun. Tetapi ketika kamu sudah berada dalam kondisi ini, maka apa yang harus kamu lakukan? Harus tetap terlihat tenang, walaupun sepertinya di dalam diri kamu sedang menyimpan banyak persoalan yang cukup teruk. Ibarat kata seekor bebek dia. Seekor bebek ketika dia berenang,
Kita nampak dari atas itu, oh bebek itu tenang. Tetapi siapa tahu di bawah itu, di kaki dia itu mengayuh dengan keras. Nah, kamu tuh juga harus seperti itu. Kamu harus punya effort atau usaha yang keras untuk menyelesaikan masalah-masalah kamu, tetapi kamu juga dituntut dari sisi yang lain tetap terlihat tenang di dalam output kamu, menampakkan wajah yang ceria, menampakkan wajah yang baik-baik saja, walaupun sebenarnya di dalam diri kamu sedang tidak baik-baik saja. Karena apa? Karena kamu sedang bergelut dengan untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi di bulan September tahun 2020 ini. Walaupun memang permasalahannya tidak sepelik bulan Agustus lalu, tetapi mau tidak mau, karena energi kamu sudah habis di bulan Agustus kemarin, ini masih terdampak daripada masa transisi bulan Agustus tahun 2020 yang lalu. Dan ini yang memang harus segera bisa kamu selesaikan. Tetapi di sini ada sisi positifnya kok, tenang saja. Ada kartu The Emperor. Artinya apa? Walaupun kamu bisa berdiri sekuat karang, bisa seperti bebek yang nampak tenang di atas, ternyata di bawah dia mengayuh dengan keras sekuat tenaga. Ada hal positif juga di hari Minggu ini. Di hari Minggu ini saya sarankan The Emperor, kamu harus mengistirahatkan dulu mentalitas kamu, mengistirahatkan dulu diri kamu. Jadi jangan sampai kamu terlarut-larut dalam permasalahan. Kamu perlu istirahat, kamu perlu mengistirahatkan semuanya. Baru nanti ketika memasuki minggu kedua di bulan September tahun 2020, kamu mulai lagi bergelut dengan masalah kamu untuk bisa kamu selesaikan. Jadi Sabtu dan Minggu seharusnya bisa kamu jadikan waktu untuk beristirahat, dan jadikan waktu ini untuk bisa memulihkan, menghealing diri kamu untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang akan kamu selesaikan nanti di hari Senin tanggal 7 September tahun 2020. Kamu pasti yakin kok, kamu punya hati yang kuat, kamu punya jiwa yang kuat, kamu strong, kamu kuat, kamu pasti bisa untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang kamu hadapi, baik masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah keuangan, masalah hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Pasti akan ada masalah yang akan terselesaikan. Memang tidak secepat yang kamu kira, tetapi pasti akan bisa terselesaikan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra untuk hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Kalajengking alias Scorpio. Di sini ada kartu King of Swords dan kemudian di sini ada kartu The Empress. Artinya apa? Artinya daripada kondisi keuangan di sini kalau bisa saya katakan kondisi keuangan kamu dalam kondisi yang bisa dikatakan cukup lancar, cukup baik. Tetapi walaupun bisa dikatakan cukup lancar, cukup baik, memang secara jumlah tidak sebanyak yang kamu inginkan. Tetapi di sini setidaknya berapapun rezeki yang kamu punya, seharusnya kamu harus bisa mensyukuri apa yang kamu miliki. Nah, di sini juga yang paling penting adalah kamu jangan menyamakan rezeki itu dengan gaji. Artinya apa? Rezeki itu ya rezeki, gaji ya gaji. Jadi jangan kamu campur adukkan jadi satu. Nah, kok bisa jangan dicampurkan adukkan jadi satu? Di sini kalau bisa saya katakan ketika kamu bekerja, kamu mendapatkan gaji itu pasti. Tetapi kalau bicara soal konsep rezeki, rezeki itu kan sesuatu yang tidak terduga, sesuatu yang menjadi hak prerogatif Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini kamu juga jangan bisa mencampurkan hal itu. Ketika gaji, kamu itu bisa mengatur kondisinya seperti apa. Tetapi soal rezeki, di sini kamu yang tidak bisa mengatur. Karena apa? Dia datang tidak terduga. Dan oleh karena itu syukuri apa yang kamu miliki. Kamu punya gaji, yaitu adalah gaji kamu, hak kamu. Dan kamu mendapatkan rezeki, yaitu juga hak kamu. Tetapi di sini jangan kamu samakan. Kemudian yang kedua, walaupun secara kondisi materi, kondisi keuangan bisa dikatakan cukup baik, cukup lancar di hari Minggu ini, tetapi kamu juga harus waspada. Waspada terhadap pengeluaran. Artinya apa? Jangan ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu perlu. Jadi kamu itu harus bisa lebih terstruktur lagi di dalam membelanjakan uang kamu, di dalam memanage uang kamu itu harus bisa lebih selektif lagi, bisa membedakan mana yang keinginan, mana yang kebutuhan, mana yang penting, mana yang tidak penting. Jadi harus bisa saling membedakan. Kemudian masalah pekerjaan. Untuk masalah pekerjaan tentunya
ada beberapa hambatan tentunya di sini, sepertinya di dalam lingkungan pekerjaan kamu ada beberapa orang di dalam lingkungan kerja kamu yang sepertinya seringkali memberikan komentar negatif terhadap diri kamu. Dan di sini banyak sekali memang hal-hal yang sepertinya dikomentari daripada diri kamu, sekalipun kamu itu tidak berbuat kesalahan. Dan di sini saya katakan kamu harus bisa cuek terhadap hal itu. Karena apa? Hal itu tidak terlalu berguna di dalam kehidupan kamu. Karena lebih baik kamu tutup telinga untuk tidak mendengarkan ocehan-ocehan yang tidak penting di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Kemudian yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara kamu dengan pasangan, di sini bisa dikatakan ada kartu The Empress. Kamu seperti merasa yang memegang kendali penuh di dalam hubungan asmara kamu. Artinya apa? Ketika hubungan asmara kamu ini sedang ada masalah, kamu selalu yang berusaha keras untuk mencari solusi, selalu berusaha keras untuk bisa menciptakan suatu keharmonisasian dengan segera menyelesaikan masalah yang ada di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Ya ini nggak apa-apa. Ini untuk menunjukkan kedewasaan kamu untuk menjaga hubungan asmara kamu supaya tidak terlalu menciptakan sebuah permasalahan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Five of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu King of Pentacles. Oke. Di sini memang kalau bisa dilihat ada dua, ini mungkin berbanding terbalik ya. Ini mungkin buat kamu yang punya zodiak Sagittarius ada dua tipe. Saya bacakan dulu tipe yang pertama. Tipe yang pertama di sini bisa dilihat daripada kondisi keuangan. Kamu termasuk tipe yang mana nanti kamu tentukan di akhir. Oke, tipe yang pertama adalah di awal bulan September tahun 2020, kamu sedikit tertatih-tatih dan tergopoh-gopoh di dalam masalah kondisi keuangan. Karena apa? Di awal bulan September tahun 2020, tipe pertama adalah banyak sekali kebutuhan, banyak sekali pengeluaran, banyak sekali tanggung jawab yang dikeluarkan dengan kondisi finansial kamu. Sehingga tipe pertama Sagittarius daripada kondisi keuangan, di sini memang kondisi keuangan kamu itu sentak-sentik. Sentak-sentik itu apa ya? Dikatakan baik nggak baik, dikatakan buruk juga nggak buruk, tetapi di sini banyak sekali pengeluaran yang membuat kamu sedikit tertatih-tatih di dalam kondisi keuangan. Nah, tetapi di sini kamu nggak usah khawatir karena nanti kamu akan menuju ke sini, akan menuju kepada kemandirian secara finansial di bulan September tahun 2020. Jadi memang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tetapi juga ada juga Sagittarius yang tipe kedua. Tipe kedua adalah di awal bulan September tahun 2020 ini lancar secara pemasukan lebih banyak daripada bulan Agustus tahun 2020 yang lalu. Pengeluaran juga bisa dikatakan bisa cukup di-handle, bisa di-cover dan sebagainya. Tetapi kalau kamu tidak berhati-hati, maka nanti di akhir bulan September kamu akan dalam kondisi yang tertatih-tatih juga. Nah, di sini kamu termasuk tipe yang mana itu kamu sendiri yang bisa menentukan. Kalau bicara soal masalah pekerjaan sih bisa dikatakan ada masalah, iya ada masalah. Tetapi di sini kamu selalu berusaha keras bagaimana masalah yang muncul di dalam pekerjaan kamu itu bisa segera diselesaikan. Jadi di sini kamu itu sepertinya nggak ingin terlarut-larut dalam masalah. Jadi ketika ada masalah ya harus segera diselesaikan, tidak mau ditunda-tunda lagi. Nah, ini yang harus bisa kamu lakukan terutama di hari Senin nanti tanggal 7 September tahun 2020. Nah, kemudian bicara soal hubungan asmara. Soal hubungan asmara di sini kalau bisa saya katakan antara diri kamu dengan pasangan kamu bisa dikatakan saling mengerti, saling memahami, saling harmonis, komunikasi juga bisa terjalin dengan baik, kepercayaan juga terjalin dengan baik, sehingga di hari Minggu ini bisa dikatakan untuk masalah hubungan asmara tidak terlalu ada sebuah permasalahan, oke? Pokoknya intinya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020. Oke, selesai sudah ke-12 zodiak sudah saya bacakan dan ini adalah ramalan zodiak di bulan September tahun 2020, tepatnya di tanggal 6 September tahun 2020 dan di hari Minggu. Resonate tidak resonate semua kembali kepada moon and rising kamu dan ini adalah pembacaan secara general, jadi bisa jadi energinya kebalikan daripada hal ini, disesuaikan saja dengan energi yang kamu alami. Dan buat yang mau tanya, mau request silahkan tulis di komentar, pasti secara real time saya akan menjawab pertanyaan dan request kamu di komentar. Dan bisa juga yang mau lebih private, kami sedang membuka ramalan nama untuk bulan September tahun 2020. Syaratnya cukup mudah, kirimkan screenshot. Kalau kamu sudah subscribe channel Zodiak Harian, kamu kirimkan screenshotnya ke Facebook fanspage Zodiak Harian, atau bisa juga
ke Instagram @ramalan_zodiakmu. Jadi salah satu saja. Setelah kamu kirim screenshotnya, tulis nama lengkap kamu, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Nanti akan kami ramalkan kamu di bulan September tahun 2020. Dan nanti kalau ada pertanyaan, maksimal 2 pertanyaan bisa kamu tanyakan di situ. Oke? Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dening Pangasuti, Joyo Hadi Diningrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.